Gaweku berbunyi, pertanda ada pesan masuk via WhatsApp. Kurogoh benda pipi itu dari saku, lantas cepat membukanya. Gimana tadi nih, puas nggak? Tulis pesan itu dari Mas Rehan. Kurang Pi, habisnya buru-buru sih. Cat lagi nanti ya Pi, suamiku pulang. Lekas gua hapus pesan itu. Tak kala terdengar motor Mas Fendi berhenti di teras rumah. Mama, assalamualaikum, suara bilang, memasuki rumah. Waalaikumsalam, gimana tadi sekolahnya? Dia nakal enggak? Dia langsung saja menghampiriku. Ku lepas ragam sekolah anak semata wayangku itu dan lantas menggantinya. Gak dong mah, dia kan pinter. Dia tersenyum lantas mencium pipiku. Dia udah makan belum? Udah mah, tadi sekolah kan makan bersama, ucap Dilan senang. Dilan adalah putra semata wayangku dengan Mas Fendi. Nama Dilan aku sematkan pada dirinya, singkatan dari nama suamiku Mas Fendi dan namaku Wulan. Dilan baru sekolah TK, usianya kini beranjak 5 tahun. Tak terdengar suara Mas Fendi masuk. Dia pergi kemana ya? Mungkin ke rumah ibunya. Bodo amat lah, terserah kalau dia masih marah. Mendingan aku telepon Rehan saja. Dilan mau ke rumah nenek ya mah, mau main sama Seno, ucap Dilan meminta izin. Tutup kembali pintunya nak, kalau ada kucing masuk habis nanti ikannya. Lolahku meminta menutup pintu begitu berlalu. Bukan tanpa alasan aku meminta Dilan menutup pintu, agar ketika Mas Fendi masuk, aku bisa tahu kalau dia pulang. Begitu ku dengar kunci utama tertutup, segera aku pencet kontak Rehan di HP yang kunamai Bang Mingguan. Ya, Rehan adalah seorang debt collector bank keliling atau bank setan. Aku mengenalnya di pasar. Dia menawarkan pinjaman uang mingguan di semua kalangan para penjual pasar. HP-ku yang telah kucetak tak berbentuk karena dibanting Mas Fendi itulah yang membuatku meminta pinjaman sebesar 1 juta pada Rehan untuk membeli HP second kala itu. Setiap minggu sekali aku harus membayar angsuran 100.000 selama 12 kali. Namun di pertengahan ternyata aku sering tak bisa bayar karena lapak jualanku sepi. Setiap Rehan menagih, aku akan beralasan belum ada uang karena sepi. Tak seperti konsumen yang lain, dia tak pernah sama sekali menyuruhku, mengharuskan ada uang dan cepat-cepat melunasinya. Saat itulah aku merasa Rehan mengistimewakanku. Mbak Wulan mau pulang ya, sabarnya padaku, memelankan laju mobilnya saat berpapasan menuju parkiran. Iya mas, angkuku menjawab sapanya. Aku anterin ya, yuk, dia basa-basi menawarin. Gimana bisa, aku kan pakai motor, kamu ini ada-ada aja mas. Kalau gitu besok ya, aku antar. Duluan Mbak Wulan. Dia membunyikan klakson berpamitan dan kubalas dengan anggukan. Kurogoh benda itu di dalam tas lempang saat benda itu berbunyi panggilan. Pasti Mas Fendi menelpon. Nah bener kan? Iya halo Pak, jawabku begitu kugeser ke atas tombol hijau pada layar. Udah pulang mah? Tanya tanpa basa-basi. Ini lagi di parkiran mau pulang. Ya udah, hati-hati ya, sampai rumah kabari papa, ucapnya menekan dari sebelah sana. Iya, aku akui pembicaraan begitu menjawabnya. Begitulah Mas Fendi sangat menyebalkan. Ada chat dari siapa ini, kok nomor baru?
Mbak Wulan, ini aku Rehan, ini nomor baruku, gimana Mbak, mau nggak besok jalan? Walah, ternyata dia baru saja dia masukkan mobilnya dari sini, udah cap aja ngajak janjian. Ah, kamu ini serius rupanya Mas, apa nggak risih jalan sama aku yang udah punya suami, balasku padanya. Aku masukkan kembali gaweku ke dalam tas dan buru-buru untuk pulang. Hari ini aku hanya berhasil menjual beberapa kilo ayam potong. Tentu saja masih banyak yang harus segera aku masukkan ke dalam freezer agar besok bisa aku jual kembali. Sesampainya di rumah, kubuka kembali gaweku. Pasti ada balasan dari Rehan. Benar saja dia membalasnya. Kalau Mbak Wulan mau, kenapa harus malu? Lagian Mbak cantik, menarik, nggak kelihatan juga udah punya anak, balasnya memujiku. Lihat aja besok ya, gak jadi. Ketikku membalas dengan ku imbui emotion 2 jari. Kesempatan itu memang terjadi. Kebetulan hari ini dagang aku rame, meskipun yang ku jual ayam sisa kemarin. Ku tengok lapak ibu mertuaku juga masih banyak dagangannya. Pasti ia akan pulang agak lambat. Seperti memang sudah disengaja memperhatikanku. Begitu aku berkemas, Rehan mengirimiku pesan. Jadi kan, aku tunggu di perempatan jalan. Nanti motormu titipin aja di rumah temanku. Mbak Wulan duluan ya, Rehan menyapa dan mengelingkan mata melewati kios ketika aku membaca pesannya. Wah, Mbak Wulan ditaksir tuh sama Mas Rehan, dekat Mbak goda Mbak Eka, penjual ikan di sebelah kiosku. Is, apaan sih Mbak, orang mata keranjang gitu diladenin, desisku pura-pura tak suka. Jarang-jarang loh Mbak, dia tuh gituin orang kali aja nyantol Mbak. Kalau aku mah udah tak embat. Apalagi orangnya juga ganteng, kelompoknya kagum pada Rehan. Kalah si Mbak Eka, jangan genit Mbak, punya suami woi. Udah aku pulang dulu ya, baik. Tandaku membalas ucapannya. Memang sih tidak salah jika banyak orang mengagumi Rehan. Tampangnya yang memang rupawan dan berkulit putih itu menarik kesan tersendiri. Meskipun dia banyak tak montelir para penjual yang telat bayar angsuran, tapi Rehan tipe lelaki yang dengan mudah memberikan pinjaman dengan nilai berapapun, bagi yang sering double bayar dan dia percayai. Kulihat di ujung perempatan Rehan sudah menungguku. Aku berhenti tepat di sampingnya dan dimintanya untuk turun. Kamu turun dan masuk ke mobil dulu, biar aku tunjukin nadanya di rumah temanku. Tuh rumahnya. Dia menunjukkan rumah berpagar alis warna gold tepat di pinggir jalan. Sesampainya kembali menunjukkan motorku, Rehan masuk ke dalam mobil lantas melajukan pelan. Kita makan dulu ya yang boleh, tapi ntar jam setengah 11 pulang ya. Soalnya aku jam 11 jemput di sekolah. Soalnya hari ini papanya pergi. Suamimu kerja, tanya Rehan. Dia jadi kena sopir, nunggunya katanya baru pulang. Ia meminggirkan mobilnya dan berhenti memegang dahu. Lantas dia memuji kalau aku cantik, miripnya. Farel menghembuskan nafas di telingaku yang masih mengenakan jilbab. Perlakuannya membuat degup jantungku berdetak-detak. Aku terpancing ternyata. Rehan memajukan kembali mobilnya menuju sebuah kafe. Begitu sampai di kafe, Rehan menggandeng dan merangkulku layaknya seorang kekasih. Kamu suka karaoke nggak yang? Tanyanya membuat obrolan sembari menunggu pesanan datang. Suka, tapi suaraku bobrok, jawabku dengan ketawarnya. Tapi aku yakin kamu suka banget karaoke. Dia menggesekkan kakinya pada kakiku di bawah meja. Mas, angsuranku masih berapa? Tanyaku mengalihkan perhatian. Masih 5 kali kayaknya, aku bonusin 2 angsuran karena hari ini kamu mau nemenin aku jalan.
Beneran itu aku kira. Bener dong, emang aku kelihatan lagi bohong. Aku bonusin mas kalau mau nemenin aku gimana. Aku caranya tanpa basa-basi. Sejak saat itulah aku menjalin hubungan dengan Rehan, memesan kamar hotel beberapa jam setiap ada kesempatan. Dia tak pelit, setiap aku minta uang berapapun akan dia berikan. Mami masih belum pas wih, masih kangen papih tahu. Nenekku manja di telepon pada lelaki yang sudah mengikat jiwa dan ragaku kini pada hubungan terlarang. Besok ketemu lagi ya Mi, Pipih juga masih pengen sama Mami, lirihnya di ujung sana. Transfer 500.000 ya Pih, ini pengen beli lingrin, mintaku padanya. Emang Mami bisa keluar, tapi aja yang beliin ya sayang, tapi nanti tetap habis transfer kok buat Mami. Apa sih yang enggak, gombalnya menyenangkan hatiku. Ini sudah 2 bulan terhitung dari awal hubunganku sama Rehan. Aku tak kunjung mens. Apa jangan-jangan iya, aku baru sadar bahwa aku belum haid. Ceklek, terdengar suara pintu depan terbuka. Pasti Mas Fendi yang masuk karena tak ada suaranya terdengar. Jika dia yang masuk, pasti anak itu sudah cerewet memanggil-manggil namaku. Buru-buru aku matikan telepon dan menghapus kontak keluar panggilan. Di mana Pah? Tanya aku Mas Fendi. Saat dia memasuki kamar mencabut HP dari chargernya. Dari depan, masih marah dia rupanya. Dari depan itu berarti pasti dia rumah mertuaku. Papa mau makan, mau ambilin ya, nanti jawabku singkat. Mama mau ngomong Pah, mama belum dapat. Sudah 2 bulan ini. Mas Fendi terlihat kaget dan menatapku. Bukannya kamu KB bersambung.